perspektif atau prasangka bahwa mengontrak itu adalah aib. Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di video Alvin. Sekarang videonya outdoor banget di depan mana ya? Depan kelas di Turki. Jadi 1 tahun pertama belajar bahasa Turki dulu, dan ini adalah kelasnya, lapangannya sih lebih tepatnya. Jadi video kali ini sebelumnya kita udah bahas tentang isu lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang KPR atau alasan kenapa kita nggak usah ngambil KPR. Kalau biasanya kan orang video kenapa harus ambil KPR ya, sekarang kebalikannya. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi atau yang saya dapatkan di entah itu di artikel atau mungkin nanya-nanya ke orang tentang kenapa kita nggak harus ambil KPR. Yang pertama adalah kita yang akan selalu berpindah-pindah dalam setiap tahunnya. Jadi misalnya ada rumah tangga baru ataupun mungkin teman-teman yang belum menikah terus masih kerjanya tuh masih akan pindah-pindah atau belum jelas bakal menetapnya di mana. Jadi ya ambil KPR tuh bakal akan sangat memberatkan, karena misalnya kita udah ngambil rumah nih, ambil KPR, terus ternyata bakal pindah 3 atau 5 tahun lagi, yang mana KPR-nya itu selama 10 tahun, artinya masih ada tenggat waktu sekitar jatuh tempo sampai 5 tahun yang rumah itu nggak akan kepake, dan ketika rumahnya nggak kepake, biaya perawatan dari rumah itu akan lebih besar daripada bayar KPR itu sendiri. Nah, kalaupun rumahnya itu dikontrakan, kita juga harus selektif orang seperti apa yang akan mengontraki di rumah kita itu, orang seperti apa yang akan nyewa di rumah kita itu. Kalau ternyata yang ngontrak atau yang nyewa orang-orang bandar narkoba atau orang yang misalnya jual ginjal, kan bahaya ya, kita juga yang berbahaya gitu maksudnya. Jadi nggak sesimpel itu. Terus yang kedua adalah karena kita yang belum stabil secara keuangan. Jadi di video sebelumnya saya udah pernah bahas tentang pinjaman online, dan di dalamnya ada bahas tentang rasio keuangan, rasio utang. Jadi kita bisa mengukur rasio seberapa mampu kita dalam membayar utang atau seberapa pantas kita dalam berhutang. Kalau belum nonton videonya boleh tonton di sini dulu. Nah, di sana ada trik-triknya atau ada rumus-rumus rasionya untuk mengetahui kita tuh layak atau enggak sih untuk berhutang. Nah, di sini saya ada contoh. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah perhitungan perencanaan kasar buat ambil KPR. Nah, misalnya dia sedang berusia 30 tahun sekarang dan harga rumahnya sekarang 350 juta. Kenaikan harganya atau inflasinya selama 3 tahun ke depan itu sekitar berarti 450-an juta, di mana inflasinya sekitar 5% selama 3 tahun ke depan. Nah, kemudian dia harus menyiapkan persentase uang muka sebesar 20%, yang artinya dia harus punya sekitar 81 jutaan. Nah, di sini asumsinya dia belum punya uang atau belum punya tabungan sama sekali untuk membayar rumahnya. Jadi dari situ bank akan mengambil keuntungan dari KPR sebanyak 5%. Nah, kalau misalnya jangka waktu pelunasan rumahnya itu selama 10 tahun, berarti harga rumah yang ditentukan oleh bank adalah sekitar 486 juta, yang mana dalam sebulan dia akan membayar sekitar 4 jutaan. Bayangkan kalau misalnya si Tara dalam kasus ini dia punya penghasilan dalam sebulan hanyalah 6-7 juta, tapi harus membayar KPR sebanyak 4 juta. Jadi kan nggak stabil ya, maksudnya dia terlalu banyak persentase untuk membayar hutang daripada untuk kehidupannya. Sedangkan yang namanya orang sudah punya kehidupan, entah itu sudah bekerja atau berkeluarga, apalagi udah punya anak, dia pasti punya pengeluaran baik itu primer, sekunder, dan tersier. Mulai dari biaya pendidikan anak, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, investasi, tabungan, dan seterusnya. Yang mana kalau semuanya diambil alih, di take over semuanya untuk bayar KPR, tentunya dia bakal terseok-seok atau terjebak hutang. Nah, itu untuk alasan kedua. Nah, alasan yang ketiga, ini alasan yang paling banget sering terjadi di Indonesia, yaitu perspektif atau prasangka bahwa mengontrak itu adalah aib. Sering gak sih kita kalau ketemu orang, terus orang udah nikah aja misalnya, terus ditanya, sekarang tinggal di mana? Terus dia jawab sambil cengar-cengir, masih ngontrak gitu. Kayak seolah-olah ngontrak itu aib, padahal kan enggak gitu. Cuman karena ada perasaan bahwa
orang kalau udah punya rumah tuh berarti udah mapan, udah hebat lah, udah stabil, udah dan segala macam. Itu mungkin perspektif orang-orang zaman dulu ya. Terus mungkin ada perasaan, apalagi mungkin yang kepala rumah tangga tuh punya ambisi atau punya gengsi sebagai anak tuh pengen punya rumah kayak gitu, yang akhirnya dia kemakan gengsi itu, kemakan egonya dia sendiri, akhirnya ambil KPR padahal sebenarnya dia belum mampu untuk ambil KPR dan dia juga nggak tahu gitu sebenarnya KPR tuh apa. Apalagi kalau dia cuman asal ambil doang, dia nggak tahu tentang jatuh tempo, dia nggak tahu tipikal bunga yang ada di bank itu ada apa, apakah itu bunga flat atau bunga efektif, nah dia nggak tahu, atau floating misalnya dia nggak tahu gitu, dia nggak mau pelajari itu. Dan masalahnya yang melakukan hal ini tuh ada banyak banget, mungkin ada di sekitar kita ya yang mereka terjebak oleh hutang di KPR. Nah dari situ, dari 3 hal ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya adalah untuk nggak kemakan sama gengsi sama ego itu. Dalam artian ya udah, kalau emang nggak mau untuk atau belum mampu untuk ngambil KPR ya nggak usah ngambil gitu, nggak usah kemakan sama perspektif orang lain. Yang jalanin hidup kan kita, yang ngapain ngurusin orang lain. Terus yang kedua adalah kita ukur seberapa mampu kita lewat rasio utang yang sudah pernah kita bahas. Dan yang ketiga adalah menabung dan juga investasi. Khususnya ini yang nggak mau terikat sama bunga atau nggak mau terikat dengan riba yang ada di KPR, jadi bisa pakai alternatif menabung atau juga investasi. Misalnya investasi jangka pendek, berarti silahkan lakukan investasi di produk-produk investasi jangka pendek. Kalau misalnya untuk ngambil rumahnya itu untuk investasi jangka panjang, misalnya pengen punya rumah 7 tahun lagi, berarti ambillah investasi produk jangka panjang. Nah jadi itu akan sama seperti kita kayak bayar KPR gitu setiap bulan, tapi bedanya ini kita investasi gitu, jatuhnya sama aja gitu ke depannya, bahkan malah lebih menguntungkan ke kita. Dan yang kedua juga bisa terbebas dari riba dan juga bunga. Oke, jadi itu sekilas tentang kenapa kita nggak usah ngambil KPR gitu ya. Mungkin nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang investasi kali ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.